Itu yang sering terbalik-balik. Terus waktu ditanyain, itu jurnal atau artikel? Jurnal. Karena kalau ditanyain bedanya jurnal sama artikel apa? Itu yang biasa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan seperti biasa, salam ya. Kembali lagi dengan saya Afif Hadi Susanto, yang adalah seorang dosen, peneliti, dan trainer yang akan membahas kaitannya dengan dunia perkuliahan, kaitannya dengan penelitian, riset, dan kaitannya dengan ekonomi tentunya. Yang akan saya bahas di channel saya. Oke, di video ini kita akan membahas salah satu hal yang menurut saya sering sekali orang terbalik-balik, yaitu perbedaan antara artikel dan jurnal. Ini kadang kalau ada mahasiswa yang diuji itu bingung tuh. Ini kamu baca ini dari mana? Saya baca dari jurnal ini. Apakah benar dari jurnal atau dari artikel? Itu yang sering terbalik-balik. Terus waktu ditanyain, itu jurnal atau artikel? Jurnal. Karena kalau ditanyain bedanya jurnal sama artikel apa? Itu yang biasa terjadi. Oke, kita akan membahas tentang perbedaan artikel dan jurnal. Oke, untuk menjelaskan ini, saya akan menggunakan PowerPoint. Oke, PowerPoint bergeserlah. Oke, PowerPoint-nya udah masuk. Nah, kita akan bahas ini. Kita akan mulai dari kesalahan umum. Jadi, hal yang sering terjadi adalah orang sering bilang, gitu, atau mahasiswa itu sering bilang, saya baca jurnal. Apakah benar baca jurnal? Jadi, kalian membaca isi dalam satu jurnal, atau saya membaca artikel di dalam jurnal. Mana yang benar? Jadi, secara dasar, jurnal itu adalah wadah, artikel itu adalah isinya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh sebenarnya apa itu artikel dan apa jurnal dengan artikel yang pernah saya buat dan publikasikan. Oke, artikel itu adalah tulisan ilmiah. Nah, di sisi yang kanan ini itu adalah contoh artikel. Artikelnya berjudul Philosophical Perspective on Modern Marketing and Analysis of Post-COVID-19 Dynamics and Strategic Adaptation. Ini yang sudah saya buat. Dan di artikel ini, itu adalah hasil dari penelitian. Penelitiannya bentuk apa? Bebas. Artikel itu kuantitatif, kualitatif, eksperimen, atau hal lainnya itu bebas. Nah, pada artikel itu biasanya fokus pada satu titik, satu topik. Jadi, nah pada artikel ini fokus pada satu topik. Jadi artikel itu biasanya akan memiliki fokusnya tersendiri, biasanya pada satu topik tertentu. Jadi misalnya kalau contohnya di artikel saya ini topiknya tentang post COVID-19. Jadi setelah COVID-19 itu apa yang terjadi? Ini tahun 2023 kalau nggak salah saya pernah gitu. Oke, ya benar 2023. Oke, sekarang kalau jurnal itu adalah kumpulan artikel. Jadi jurnal itu adalah kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi contohnya di kanan ini. Nah, tadi artikel saya itu diterbitkan di jurnal ini. Jurnal Manajemen Kesatuan. Kalau jurnal itu berisikan kumpulan artikel. Jadi di dalam jurnal itu ada banyak artikelnya. Dan di jurnal itu terbit berkala. Jadi jurnal itu melakukan penerbitan secara berkala. Biasanya secara periode tertentu. Misalnya tahun itu 2 kali atau 3 kali atau bahkan ada yang per bulannya itu terbit. Tergantung dari kebijakan jurnal itu sendiri. Jurnal itu adalah media publikasi ilmiah. Nah, medianya itu adalah jurnal. Jadi kalau ingin publikasi
artikel itu harus melalui jurnal tertentu. Nah, di dalam jurnal itu ada akreditasinya, ini tambahan informasi aja. Kalau di Indonesia itu menggunakan Sinta, kalau internasional itu Scopus. Jadi Sinta dari yang terbaik itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Scopus pun sama. Nah, di Sinta di contohnya ini artikel saya itu terbit di Sinta 2. Nah, contohnya adalah ini. Oke, kalau saya coba menggunakan analogi sederhana untuk menjelaskan apa itu jurnal dan apa itu artikel itu seperti ini. Jurnal itu adalah majalah. Oke, kalian pasti sering membaca majalah. Nah, di dalam majalah itu pasti banyak isiannya, banyak topik yang dibahas di dalamnya. Nah, itu adalah artikel. Jadi, analoginya, jurnal itu adalah majalah, tulisan di dalam majalah itu adalah artikel. Mulai bisa dipahami teman-teman semua? Jadi jangan sampai keliru, misalnya kalian pas ujian atau pas ngobrol sama orang, biar kalian tidak mempermalukan diri kalian sendiri ya, dengan salah ataupun bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik. Oke, itu saja penjelasan saya tentang perbedaan jurnal dan artikel. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami jurnal dan artikel. Jangan lupa untuk komen, siapa tahu kita bisa diskusi di sana agar saya juga bisa memberikan impact yang lebih baik bagi banyak orang. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seperti biasa, salam lihat-lihat.